إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maka para jamaah ingat, kecuali si istri, ini ibu-ibu ingat, kadang-kala ibu membicarakan suami orang. Fulan ini nggak adil Ustaz, nggak bermalam di rumahnya si Fulana. Bisa jadi dia dikunciin pintu. Iya, itu terjadi kadang-kala. Atau bisa jadi istrinya ketika suami dekat ya, ini subhanallah. Ada seorang nikah 2 jamaah. Dia cerita, Ustaz, anak kalau ke istri tua subhanallah Ustaz, nggak ada hasrat Ustaz. Ngomongnya kasar Ustaz. Ngapain? Gimana? Jadi nggak ada hasrat sama istri. Kadang-kala seperti itu, oh itu didukunin itu. Jadi bicaranya sudah nggak enak. Dia lebih condong kepada istri yang muda karena didukunin sama istri muda. Belum tentu jamaah. Kadang-kala istri muda ini pinter ngambil hati. Ngomongnya ketika butuh, ahlan bang, insyaallah. Tuh, ke tempat istri muda, balik ente ya. Jadi Allahu Akbar, anak gak bisa bayangin jemaah, Masya Allah. Maka antum siap, harus siap dengan yang seperti itu. Kemudian kecemburuan antara para istri itu wajar dan wajar. Lumrah. Sampai wanita-wanita yang soleha istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka cemburu. Khadijah, masya Allah, radhiyallahu taala meninggal dunia. Tapi bagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah? Apa kata dia? Kata Aisyah, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lainnya seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Berarti Aisyah kepada semua istri Nabi cemburu. Cuma yang paling cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan itu wajar. Wa ma ra'aitu, padahal aku enggak pernah ngelihat Khadijah. Bayangkan. Bagaimana kalau ngelihat Khadijah? Orang sudah mati aja masih cemburu. Mungkin antum akan mengatakan, sudahlah orang sudah mati, dia ada apa yang dibicarakan. Rasulullah SAW membiarkan kecemburuan Khadijah. Ya, kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah kedatangan tamu, kata Aisyah, tamunya itu namanya Halah binti Khuwailid. Saudarinya Khadijah. Saudarinya bukan Khadijah nih jamaah. Kemudian ketika minta izin, izinnya Halah itu mirip dengan izinnya Khadijah. Kan adik kakak. Farta'ali dzalik. Nabi langsung berdiri mengatakan, Allahumma Halah. Ya Allah, ini Halah yang datang. Qalat faghirtu. Maka kata Aisyah, aku langsung cemburu kata dia. Padahal ini bukan istri Nabi. Karena ingat dengan Khadijah. Kemudian peristiwa lainnya yang tampak kecemburuan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf di Masjid Nabawi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi iktikaf, aku iktikaf juga, aku bikin tenda di dalam masjid itu. Aisyah membuatkan tenda untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nabi sholat di sana. Kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Hafsah minta izin kepada Aisyah untuk bikin tenda. Bayangkan Hafsah minta izin sama Aisyah. Ini istri dia. Kata Aisyah dikasih izin. Maka bikin tenda. Zainab ngelihat Hafsah bikin tenda juga. Nabi ketika pagi ngelihat, ini kok banyak tenda di masjid ini, kata Rasulullah SAW. Itu tenda istri-istrinya. Ketika Nabi dikasih tahu, albir tarawna bihinna. Kalian pikir kalian mau kebaikan ya?
dengan bikin tenda-tenda ini? Kan ini itikaf ini. Bukan urusan mau deket sama suami, mau apa. Akhirnya Rasulullah SAW gak itikaf bulan itu jemaah. Bulan Ramadan. Ketika Nabi gak itikaf, istrinya masih itikaf. Ya pulang juga dia. Karena memang dia kepingin dekat sama Rasulullah SAW. Itu wajar yang seperti itu. Kejadian lainnya yang sudah terkenal ketika Aisyah mendapatkan. Ketika ada istri Nabi yang kirim makanan ke rumahnya. Rasulullah SAW. Aisyah ngeliat tuh piring punya istri yang lain. Bayangkan gak tahan Aisyah cuma. Langsung ditampel. Biar kuenya kemana-mana. Padahal di depannya ada sahabat-sahabat Nabi. Nabi gak marah. Ini manajemen konflik yang antum harus pelajarin ketika punya istri. Nabi gak marah. Antum pelajari istri antum ini lagi cemburu. Dan kecemburuan itu tanda cinta. Ingat, dia cinta sama antum. Jadi jangan antum marah-marah merasa ente ini mempermalukan aku di bantamu. Enggak. Rasulullah SAW ketika pecah piring itu hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Kata Nabi. Enggak diurusin. Enggak coba antum. Kira-kira gimana? Ente ini sudah ngaji berapa tahun? Urusan ngaji ini istri Nabi yang mendengarkan wahyu dari Allah turun. Nabi gak marah. Maka antum jangan sembarangan sama wanita tuh. Karena perempuan ini, ente ini kan sudah mondok. Ente berapa tahun di pondok, masa gak tahu adab? Allahu Akbar. Itu kecemburuan yang wajar. Ibu-ibu, oh kalau gitu gak apa-apa kita cemburu. Antum anti kalau gak cemburu, jangan pura-pura cemburu. Anda mau kayak Aisyah gitu kan, ditempel. Belum tentu suaminya sikapnya kayak Rasulullah SAW. Maka hati-hati. Kemudian masih banyak ya kisah subhanallah. Kecemburuan Rasulullah SAW. Sampai istri-istri Nabi itu membuat hizib. Hizib itu apa? Kelompok. Istri yang ini kumpul sama istri yang ini. Jadi mereka menuntut hak kepada Rasulullah SAW. Sampai sempat berantem berantem pembicaraan di depan Rasul SAW. Mereka datang mengatakan, ya Rasulullah, kita minta keadilan. Kata perempuan-perempuan, kita minta keadilan terhadap Aisyah nih. Orang-orang itu kalau mau ngasih hadiah Nabi, ngasih hadiahnya di rumahnya Aisyah. Ditunggu kapan Nabi nginep di rumahnya Aisyah. Datang mereka ke situ. Maka mereka nuntut keadilan. Ya mau gimana, masa orang-orang mau disuruh ngasih hadiah di tempat semua istrinya. Mungkin hadiahnya cuma satu. Mereka datang meminta keadilan kepada Rasul SAW. Sampai mereka mengutus Fatimah, anaknya Rasul SAW. Kemudian datang Zainab. Juga sempat ribut di depan Rasul SAW. Tapi Nabi SAW ketika melihat nih Zainab datang. Rasulullah SAW bersama Aisyah. Zainab datang ke rumahnya Aisyah. Apa kata Zainab? Inna nisa'aka yanshutnakallah al-adl. Sesungguhnya istri-istrimu ini memohon kepadamu keadilan dari Allah nih. Dengan nama Allah mereka minta keadilan terhadap, tidak ngomong Aisyah. Zainab gak ngomong Aisyah. Fi binti ibn Abi Quhafa. Urusannya anaknya ibn Abi Quhafa. Aisyah maksudnya. Farafa'at sautaha. Ngangkat suara Zainab ini. Hatta tanawalat Aisyah wahya qa'idah. Sampai namanya lagi ribut. Dua istri ini ngangkat suara mencela Aisyah. Fasabbatha. Dicela Aisyah di depan Nabi. Suami apa sikapnya? Hatta inna Rasulullah SAW. Nabi ketika ngelihat Aisyah lagi diomelin sama Zainab. Nabi ngelihat ke Aisyah. Dilihat bagaimana sikapnya Aisyah ini. Nah Aisyah ngomong enggak? Aisyah dapat isyarat kayaknya boleh jawab. Fatakallamat Aisyah. Aisyah langsung bantah itu Zainab. Dia ngomong wallah ya. Omongan yang membuat Zainab mati kutu. Gak bisa jawab.
Kemudian Nabi ngelihat kepada Aisyah, nih anaknya Abu Bakar. Nabi nggak ikut. Dalam pertikaian itu Nabi diam. Dicuekin. Tapi kalau antum, udah jangan ribut, kata dia. Jangan ribut. Ya Allah, aduh gimana? Antum kalau nggak bisa kayak gitu jangan. Baik, sebentar lagi kita masuk tanya jawab ya. Ada peristiwa lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani nggak apa-apa, hasan. Tapi menurut Syekh Albani hadis ini dhaif. Cerita ini cerita ketika Rasulullah SAW pulang haji wada. Aisyah radhiyallahu ta'ala naik onta yang gesit, barangnya sedikit. Sofia naik onta yang lemah, barangnya banyak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memindah barang Sofia ke ontanya Aisyah, barangnya Aisyah ditaruh di ontanya Sofia. Kemudian ketika Aisyah melihat itu, ya li ibadillah, au la ibadallah. Ghalabatna hadhil yahudiyah ala Rasulullah SAW. Ini perempuan Yahudiyah ini ngalahkan kita nih. Kita lihat nih bagaimana Rasulullah SAW mindah barang itu. Rasulullah SAW ngasih tahu Aisyah, masalahnya gini Aisyah. Dikasih penjelasan, tapi Aisyah tetap nolak. Apa kata Aisyah? Alasta taz'umu annaka Rasulullah SAW. Bukankah ente ngaku ente itu utusan Allah? Sampai kayak gitu jemaah. Dari cemburunya. Nabi cuma tersenyum. Mengatakan, afi syakin anti ya Umma Abdillah. Apa engkau ragu kalau aku utusan Allah, kata dia. Kau ngaku kalau kau utusan Allah, kata dia. Kenapa kau gak berbuat adil? Nabi diam. Abu Bakar datang jemaah. Dengar Aisyah ngomong gitu, datang ditampar Aisyah. Nggak kuat Abu Bakar melihat anaknya ini sampai kurang ajar seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ketika ditampar, Nabi langsung mengatakan, mahlan ya Abu Bakar. Abu Bakar jangan kayak gitu ente. Padahal bapaknya, coba antum kayak gitu. Alhamdulillah. Nih. Allahu Akbar ya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, innal ghaira la tubsir aswal wadi min a'la. Kecemburuan itu tidak tahu bawahnya wadi dari atasnya. Ya buta lah orang kalau sudah cemburu. Namun ingat hadis ini walaupun dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Taib jamaah.